Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriana, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik data Premier, uji normalitas. Nah, uji SPSS untuk data Premier yang pertama ada statistik deskriptif, uji kualitas data, ada uji validitas, uji reliabilitas, lalu ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji TUJF, uji koefisien determinasi. Nah, uji asumsi klasik juga ada uji normalitas. Yang pertama ada grafik histogram, grafik normal probability plot atau grafik normal p-plot, lalu uji one sample Kolmogorov Smirnov, lalu ada uji multikolonaritas, lalu yang terakhir uji heterokedastistas. Nah, uji normalitas menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual distribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yang pertama ada grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun, demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu ada grafik normal probability plot atau grafik normal p-plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot atau grafik normal p-plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu ada analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov. Uji one sample Kolmogorov Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample Kolmogorov Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov Smirnov Z statistik atau asymptotic significant to tail. Jika asymptotic significant to tail-nya kurang dari 0,5, maka nilai residual dalam satu regresi tidak terdistribusi normal. Dan jika nilai asymptotic significant to tail-nya lebih dari 0,5, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, sekarang kita langsung aja buka SPSS-nya. Nah, ini datanya. Sudah saya masukin. Nah, di sini kan ada total B dan juga total W. Tapi di sini total M-nya belum ada. Nah, sekarang kita buat dulu total M-nya. Selanjutnya kita klik transform computer variable, lalu di sini di target variable-nya kita masukin total M, huruf kapital semua tanpa spasi. Lalu function block-nya kita all, lalu function and special variables-nya kita klik sum. Nah, lalu di sini di numeric expression-nya ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Lalu kita masukin yang M, koma, 2, koma, 3, koma, 4, 5. Nah, ini udah masuk. Lalu kita klik OK. Nah,
Ini udah masuk total M-nya. Lalu kita pindahkan, ini total M-nya kita pindahkan ke yang sebelah M. Nah, di sini. Nah, terus kita ke variable view. Di variable view, labelnya ini kita tulis motivasi prestasi. Lalu di measure-nya kita ganti jadi scale. Nah, sekarang kita mau uji normalitas. Caranya yaitu kita klik analyze, lalu regression, linear. Nah, untuk dependennya kita masukin prestasi praktikum, lalu di independennya kita masukin kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Nah, di plotnya ini kita pilih, kita checklist dulu histogram sama normal probability plot, lalu klik continue, lalu di save-nya ini kita checklist under standardized, lalu kita klik OK, continue, lalu OK. Ini udah keluar outputnya, histogram dan ppplot. Sebelumnya kita akan menguji one sample KS. Caranya yaitu kita klik analyze, lalu kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu kita klik legacy dialogs. Nah, di legacy dialogs ini kita klik sampel KS. Nah, di sini kita masukin standardized-nya, lalu kita klik OK. Nah, ini udah keluar. Nah, untuk tabel histogram di sini terlihat bahwa semua buttonnya masuk ke dalam garis dan terlihat secara kasat mata yang berarti normal. Nah, ini adalah jenis-jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal. Ini ada moderate positive sweetness yang lebih condong ke kiri, ada substantial positive sweetness, dan lain-lain. Nah, terus label ppplot ini dinyatakan normal karena di PPT tadi dijelaskan jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, untuk histogram dan ppplot ini belum termasuk akurat. Untuk menentukan normal atau tidaknya, untuk yang akuratnya pada tabel one sample KS. Ini one sample KS-nya. Pada tabel one sample KS, kita lihat significant to child-nya ini 0,74. Nah, seperti yang dijelaskan di PPT, jika nilai asum signifikan to child-nya kurang dari 0,5, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Dan jika nilai asum signifikan to child-nya kurang lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi tersebut normal. Nah, karena di sini asum to child-nya 0,074 dan berarti lebih dari 0,05, jadi data ini dalam pengujian normalitas dinyatakan normal.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.